Beberapa hari lagi saya akan dinas luar kota ke Kudus. Yeay! Sudah pasti ya teman-teman, saya pasti akan nyobain kuliner yang ada di sana. Kata beberapa teman saya wajib mencoba yang namanya daging kerbau. Males banget, kan banyak juga daging sapi. Cuman ternyata di sana banyak yang tidak mengolah yang namanya daging sapi. Buat mereka karena mayoritas agama Hindu kali ya. Di sana itu sapi adalah hewan yang istimewa. Gak boleh diolah, mereka sangat menghormati sapi. Makanya banyak restoran di sana yang mengolah yang namanya daging kerbau. Tapi gimana rasanya ya? Teman-teman udah pernah coba nggak daging kerbau? Tidak, nggak pernah makan. Saya pernah makan daging kerbau. Jarang, di sini jarang makan yang daging kerbau, banyak kan daging sapi. Karena setahu saya daging kerbau itu seratnya lebih besar daripada daging sapi. Pernah, waktu itu sih dibikin sate sama ibu. Tapi saya penasaran ya teman-teman, daging kerbau itu kalau diolah jadi apa ya? Soto kerbau. Daging kerbau memang menjadi khas dari soto Kudus karena kalau soto daerah lain itu biasanya pakai isian daging ayam atau sapi kan ya. Dalam semangkuk soto Kudus ada nasi, irisan daging kerbau, soun, toge, irisan kol, butiran kacang kedelai, taburan daun seledri dan juga bawang goreng. Bahan pelengkap disiram kuah dari kaldu daging kerbau yang panas dan telah diberi bumbu rempah-rempah seperti cengkeh, kayu manis, kemiri, serta perasan jeruk limau. Dan juga disertai kerupuk kulit kerbau. Pindang kerbau. Pindang kerbau sebenarnya mirip rawon di daerah lain di Jawa. Persamaannya kalau rawon dan pindang itu sama-sama menggunakan daging irisan. Namun perbedaannya kuah nasi pindang memakai santan sedangkan rawon tidak. Sate kerbau. Pembuatan sate kerbau ini sangat unik. Sate biasa kan dibuat dari daging mentah dan langsung dibakar. Tapi kalau sate kerbau itu dagingnya dicincang dulu. Kemudian potongan daging kerbau tersebut dimemarkan dengan cara dipukul-pukul, lalu dibumbui dan dimasak. Habis itu baru ditusuk-tusuk dan dibakar. Pembakarannya pun tidak terlalu lama untuk menjaga dagingnya nggak mengeras. Bumbu dari sate ini juga unik loh. Sate kerbau memakai bumbu kacang seperti sate ayam, tapi lebih encer. Bumbunya dibuat dari campuran kacang tanah, serundeng, bawang merah, bawang putih, dan kentang yang dihaluskan. Sate kerbau katanya sih cocok disantap sebagai menu sarapan, makan siang, bahkan bisa juga makan malam. Enak-enak juga ya. Oke, fix. Besok ke Kudus, saya harus nyobain yang namanya daging kerbau. Tapi saya penasaran nih, kandungan gizinya gimana ya? Coba kita tanya ahli ya. Sebenarnya daging kerbau dibandingkan daging sapi itu kandungan gizinya lebih kurang sama. Jadi mereka sama-sama merupakan sumber protein dan sumber zat besi yang sifatnya adalah hem atau bisa membantu meningkatkan hemoglobin. Cuman bedanya kalau daging kerbau itu lebih alot, jadi sangat sulit dicerna dan kemudian serat-seratnya juga lebih kasar dibandingkan serat-serat yang terdapat pada daging sapi. Konsumsi daging kerbau sangat sama halnya dengan konsumsi daging yang lain dalam jumlah yang banyak. Jadi baik daging kerbau, baik daging sapi itu semuanya merupakan sumber kolesterol. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang besar, maka terkait kepada kesehatan pembuluh darah. Ternyata daging kerbau itu nggak kalah manfaatnya dan gizinya terutama dengan daging-daging lain kayak sapi dan lain sebagainya ya. Nah, saya penasaran banget. Katanya partner kesayangan saya Om Mobi punya tips nih bagaimana mengolah daging kerbau. Om Mobi, apa tipsnya nih? Terima kasih Mbak Ogi. Kali ini memang agak sedikit tidak biasa. Daging kerbau. Kerbau adalah hewan yang halal dimakan. Walaupun fungsi standarnya adalah sebagai semacam traktor untuk membajak sawah. Kerbau atau kebo punya kemampuan macam itu. Karena mungkin tenaganya macam torsinya mesin diesel. Namun torsi besar tersebut membuat suatu kebo dagingnya tidak empuk. Daging kerbau termasuk daging yang lama cara mengolahnya. Butuh kesabaran karena teksturnya yang lebih keras daripada daging sapi.
dapat dimaklumi juga karena kerbau baru disembelih ketika sudah tua dan pensiun dari tugas membajak sawah. Tapi kalau diolah dengan benar, bisa empuk juga. Menjadikan daging kerbau yang empuk dalam sebuah menu yang lezat adalah tantangan bagi Anda. Terutama pada tahap perebusan, agar lebih enak dan gampang dikunyah. Tidak keras macam ngunyah sendal jepit. Namun, daging kerbau sia-sia saja kalau tidak direbus untuk menjaga rasa aslinya. Selain itu, rasa yang dihasilkan akan lebih enak karena bumbu bisa lebih meresap ke dalam daging daripada direbus terlebih dahulu. Kalau daging kerbau tidak direbus, maka dagingnya lebih menyatu dan meresap dengan bumbu. Tapi memang serat-seratnya menjadi lebih keras. Bagus untuk olahraga mulut. Siapa tahu bisa ngecilin pipi. Mengolah daging kerbau bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, untuk yang tidak ditumis, daging dimasukkan ke dalam wadah. Masukkan bumbu, diremas-remas sambil membayangkan meremas sesuatu. Maksudnya remasan yang agak kuat. Karena ini kerbau. Lalu dimasak sekitar beberapa menit. Kedua dengan ditumis. Tumis bumbu lalu masukkan ke daging yang telah ditempatkan dalam satu wadah. Atau bisa juga tumis bumbu sampai matang. Setelah itu baru dicampurkan ke daging. Memakan daging ini mudah-mudahan lebih mudah dan tidak perlu gigi Anda taring semua. Makin cinta banget sama partner kesayangan saya. Om Obi, thank you banget ya, tipsnya kece banget. Teman-teman jangan kemana-mana ya, karena setelah ini saya masih punya informasi penting lainnya. Tetap di One Day Food.